kami ini ada 5 orang merupakan mahasiswa dari doktoral dan mahasiswa S3 di MB di IPB. Jadi kami diminta untuk membuat presentasi, membuat review satu buku, dan inilah bukunya. Finding the Next Startup. Kenapa kami memilih ini? Karena ini merupakan satu buku yang cukup menarik. Buku ini menceritakan tentang Michael Moe. Dia seorang manajer investasi yang melakukan yang lebih spesifik melakukan analisis perusahaan sebelum IPO. Kemudian dia melakukan investasi pada saat di awal IPO dan menanam sahamnya tersebut sampai beranak pinak dana tersebut. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia lebih tertarik bahwa perusahaan-perusahaan seperti itu bisa tumbuh sangat cepat di luar perhitungan analisis matematis. Kemudian dia juga menunjukkan satu contoh bahwa bunga majmuk yang disampaikan oleh Albert Einstein itu merupakan satu keajaiban tersendiri di dunia finansial. Dia mengambil suatu contoh, misalnya pada saat Walmart atau beberapa perusahaan yang lain, pada saat IPO dulu, di sini disebutkan bahwa market cap-nya cuma 25 juta US dollar. Sekarang market cap-nya sudah mencapai 195 miliar US dollar. Berarti 1 US dollar saat itu, jika diinvestasikan pada IPO saat itu, sudah bernilai 5.800-an dalam waktu cuma 45 tahun. Luar biasa. Cuma 1 US dollar menjadi 5.800 US dollar saat ini. Dengan investasi seperti itu, dia mulai menceritakan bagaimana cara-caranya, bagaimana trik-triknya, maka akan diberikan oleh teman-teman saya pada bab-bab berikutnya. Baik, saya rasa itu dulu. Terima kasih. Saya mahasiswa program Doktor Manajemen Bisnis IPB dengan background pengalaman sebagai bankers. Saya melihat buku ini memberikan perspektif baru bagaimana berinvestasi di bursa saham. Bab 3 dan bab 4 pada buku ini mengajarkan kita perspektif baru bagaimana berinvestasi di bursa saham. Hal baru yang diajarkan adalah yang pertama, bagaimana mencari perusahaan prospektif di masa mendatang dengan istilah bagaimana mencari bintang di masa depan. Hal yang harus diketahui yang menjadi fokus para investor adalah bahwa trigger utama untuk pemilihan perusahaan yang prospektif adalah laba dan laba. Jadi perusahaan yang punya prospek untuk mendapatkan laba di masa mendatang itu menjadi fokus pemilihan saham yang prospektif, bukan kinerja masa lalu. Yang kedua adalah kita harus proaktif dalam mencari perusahaan-perusahaan yang prospektif di masa mendatang. Tentu saja ini memerlukan ketekunan dan ketelitian supaya kita bisa segera menemukan perusahaan seperti apa yang patut kita jadikan untuk fokus investasi di masa mendatang. Hal lain yang menurut saya juga baru dan memberikan satu hal yang menarik, bahwa ketika kita salah dalam melakukan pemilihan investasi, kita tidak perlu mencari alasan atau argumentasi kenapa kita salah, tapi teruslah mencari perusahaan-perusahaan yang menurut kita prospektif di masa mendatang, dengan clue yang pertama bahwa perusahaan tersebut adalah memiliki prospektif laba ke depan yang sangat menarik. Saya adalah praktisi bisnis. Setelah membaca buku ini sangat super inovatif buat saya. Sebagian besar isi buku ini saya gunakan untuk menyebarkan filosofi yang bertumbuh dan memberikan metodologi bagaimana menemukan pemenang-pemenang di masa depan. Saya hanya sedikit menjelaskan tentang bagaimana menilai perusahaan yang bertumbuh meskipun banyak investor, dan itu artinya adalah latihan. Poin penting dari buku ini adalah bagaimana kita menilai suatu perusahaan pada masa yang akan datang dengan menggunakan 3 teknik, yaitu teknik discounted cash flow,
price earning to growth, dan price to sales. 4P yang disampaikan oleh Pak Joko itu terkait dengan people, product, potentiality, dan predictability. Di sini kalau saya lihat dari perspektif ilmu inovasi teknologi, penekanannya adalah pada people. Innovation begins with people. Dan yang paling penting adalah komitmen leadership pada people. Jadi kalau kita lihat juga ceritanya disampaikan di sini bahwa pada tahun 1925 industri yang terbesar itu adalah industri perkereta apian dan pertambangan. Pada tahun 2005, tren itu berubah menjadi industri IT dan medical. Nah, bagaimana kita menciptakan mega trend ini? Bagaimana inovasi teknologi untuk bisa menciptakan itu? Sebabnya saya membaca buku ini dan saya melihat berbagai ilmu yang saya bisa pelajari dari sini. Yang pertama tadi mengenai office tadi yang berbeda dengan yang dilakukan di marketing image. Dan ketiga adalah bagaimana kita menciptakan trends itu sehingga kita tidak hilang dalam pencarian bintang baru. Intinya buku ini menceritakan bagaimana memikirkan hari esok pada hari ini, bidang-bidang potensial untuk pertumbuhan masa depan. Jadi bagaimana kita melihat atau menilai suatu perusahaan yang akan kita lakukan investasi. Saya menilai buku ini sangat penting untuk dibaca bagi para investor karena di buku ini dijelaskan bagaimana cara berinvestasi yang unkonvensional. Yaitu dilihat dari laba, dari pertumbuhan, dan kita bisa menemukan perusahaan yang kita lihat sebagai bintang-bintang di masa depan.